Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki dari setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup
hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, kuduskan setiap kami, supaya kami dipandang layak oleh pengampunan-Mu ya Allah, atas segala pelanggaran salah dan dosa kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Termasuk kehidupan kita, itu pun hanya sementara. Bahkan firman Tuhan sudah katakan itu dengan sangat jelas bahwa masa hidup kita itu hanya 70-80 tahun, saudaraku. Persoalannya adalah selama ini tidak banyak orang percaya yang mau menyadari akan hal ini, sehingga mereka tetap memilih untuk hidup menuruti keinginan-keinginan diri, keinginan hati, ya, di mana sebenarnya sepanjang perjalanan hidup kita selama ini, dunia sudah terlanjur meracuni pikiran kita dengan berbagai hal. Dan itu yang membuat kita semakin tertarik untuk menikmati tawaran-tawaran dunia tersebut, saudaraku. Lalu pada akhirnya kita tidak lagi berpikir bahwa bukan kesenangan dunia ini yang harus kita kejar, tetapi kehidupan yang kekal, itu yang harus kita kejar. Dan tentu perjuangannya sangat berat, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara perhatikan itu, artinya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang tidak akan pernah berakhir itu adalah kehidupan di kekekalan nanti. Seharusnya kehidupan inilah yang kita perjuangkan, bukan kehidupan sekarang di dunia ini. Sebab kalau hanya kehidupan di dunia ini kita kejar lalu kita nikmati dan kita menjadi orang yang lupa diri, maka pada akhirnya kehidupan kita di kekekalan semakin terancam. Artinya, ketika kita menjalani hidup ini menuruti keinginan diri kita sendiri, padahal firman Tuhan katakan kita hidup hanya sementara, hanya 70-80 tahun. Bahkan tadi dikatakan kalau sudah 80 tahun itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Terus apa yang harus kita banggakan? Oleh sebab itu kita semua harus semakin menyadari bahwa ketika kita masih ada, kita masih hidup hari ini, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk merubah diri, ya. Merubah diri untuk berjuang supaya kehidupan kita semakin hari semakin dibaharui, lalu kepribadian kita akan semakin terlihat sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus memaksa diri kita untuk tidak lagi jatuh cinta kepada dunia ini dengan segala bentuk kesenangannya. Kita harus berjuang supaya pengiringan kita akan Kristus tidak menjadi sia-sia. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, kita sebut kita menjadi anak Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia kalau kita mau berjuang. Sebab kalau kita tidak berjuang, maka pada akhirnya kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat 12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat baik, saudaraku, menjadi anak-anak Allah itu bukan karena kita mengakuinya sekarang bahwa kita anak Allah. Itu nanti.
Kalau kita menjaga hari-hari hidup kita, kita terus hidup dalam kesucian kekudusan Allah, hidup dalam kebenaran Allah, hidup melakukan kehendak Allah, sama seperti kehidupan Tuhan Yesus yang hanya hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, barulah ketika kita berada di kekekalan nanti, di balik kematian nanti, Allah Bapa di sorga bisa mengakui kita sebagai anak-anaknya yang sah, ya. Jadi sekarang itu ketika kita masih hidup, kita berjuang dulu. Nanti setelah kita berada di kekekalan, baru pengakuan itu diucapkan oleh Bapa di sorga. Apakah kita dikenal sebagai anak Allah atau tidak? Jadi dalam kehidupan kita yang hanya sementara di dunia ini, kita jangan bangga hanya menjadi orang Kristen atau orang percaya. Jangan mengaku kita ini anak Allah kalau kita tidak benar-benar hidup menuruti akan kehendak Allah. Oleh sebab itu selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh terikat dengan apapun, ya, dengan kesenangan diri apapun, bahkan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh mengikatkan diri kita dengan itu semua. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi pada kesempatan hidup kita di dunia yang hanya sementara ini, kita itu harus masuk dalam proses didikan Tuhan. Tetapi kita tidak akan bisa dididik oleh Tuhan kalau kita masih mengikatkan diri kita dengan berbagai kesenangan hidup, dengan apapun yang kita miliki. Itu semua harus kita lepaskan. Barulah Tuhan akan mendidik kita dengan caranya Tuhan. Ini prinsip hidup yang harus kita miliki. Dan prinsip hidup seperti inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat lagi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Perhatikan, ada kalimat ku anggap rugi karena Kristus. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Yang harus kita kejar itu kehidupan kekalnya. Belajar untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus itu yang terutama. Paulus katakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita senangi, apapun yang selama ini kita banggakan, semua itu adalah kesia-siaan. Sebab berjuang untuk mengenal Kristus secara benar, ya, itu lebih dari segala-galanya. Itu menjadi jaminan kehidupan kita di kekekalan nanti. Sebab kalau saat ini kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Kristus secara benar, maka kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sebenarnya saat ini kita itu belum bisa dikatakan sebagai pemenang. Menjadi pemenang itu nanti, ya. Itulah kenapa kalau kita melihat lagi di dalam Wahyu 21 ayat 7, firman Tuhan katakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan itu saudaraku, berjuang dulu. Nanti kita mendapatkan pengakuan Allah ketika kita berada di balik kematian. Jadi kalau saat ini kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Kristus secara benar, maka kita juga tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, perjuangan itulah yang harus kita lakukan.
Bukan yang lain, saudaraku, bukan yang lain. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia saat ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, ketika kita tahu semua ini hanyalah sementara, kita harus berjuang untuk merubah diri kita, memperjuangkan kehidupan kita di kekekalan. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan berterus terang dan dia berkata, dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin mengambil keputusan hidup benar di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu kami mau berjuang hidup benar di hadapan Bapa. Kami mau mempersembahkan segenap hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh masuk di dalam proses didikan Tuhan atas kehidupan kami. Lalu semakin hari kami semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itulah yang kami lakukan sepanjang masa hidup kami selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapa yang mulia. Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan semua itu. Dan saat ini ya Bapa, ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi hari ini. Sampai kita jumpa lagi di dalam doa syukur pagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.